Salam, selamat pagi, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Seperti biasa, dalam mengawali setiap aktivitas kita hari ini, kita membaca sedikit dari firman yang akan menguatkan kita untuk terus berjalan di jalan Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk hari ini, karena Tuhan masih memperkenankan kami menikmati kehidupan dan ajar setiap kami untuk selalu bersyukur kepadamu. Saat ini kami mau membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Tolong kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar firman kami dapat mengerti dan memahami, melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Ini doa kami Tuhan, ampuni kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari Matius 8 ayat 23 hingga 27. Demikian firman Tuhan untuk kita sekalian. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tertidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali, dan heranlah orang-orang itu. Katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca dan mendengar, dan lebih berbahagia kalau kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam kehidupan bersama dengan Tuhan, baik kita sebagai hamba Tuhan maupun orang percaya secara umum, tentu kita seringkali mengalami keadaan hidup yang menakutkan. Dan ketika kita diperhadapkan dengan ancaman kehidupan yang menakutkan kehidupan ini, maka ada dua pilihan: melarikan diri untuk mencari keamanan, untuk menjauh dari tekanan itu, atau berseru kepada Tuhan meminta pertolongannya. Dua pilihan inilah yang selalu kita diperhadapkan untuk kita pilih. Tetapi sesungguhnya orang percaya, ketika ia berhadapan dengan keadaan hidup yang sulit, dia seringkali datang kepada Tuhan, memohon kekuatan, dan percaya pasti Tuhan akan menyelesaikan persoalan hidup yang dihadapi. Tetapi bagi orang-orang yang kurang percaya, atau yang dikuasai dengan ketakutan dunia, dia pasti akan melarikan diri untuk menghindar dari ancaman kehidupan itu sendiri. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan firman Tuhan saat ini kita melihat bahwa dalam kebersamaan Yesus dengan para muridnya, menaiki sebuah perahu, menaiki sebuah perahu kecil untuk menyeberang sebuah danau itu sendiri. Dan di dalam perjalanan mereka berhadapan dengan angin besar yang mengamuk itu sendiri. Angin yang sangat menghancurkan kehidupan perjalanan mereka di dalam sebuah perahu itu. Ya, tentu sebagai manusia, para murid ini penuh dengan ketakutan, penuh dengan kewaspadaan, karena perahu yang mereka tumpangi sudah hampir-hampir tenggelam dari angin kencang itu. Sehingga di sini mereka berseru kepada Tuhan. Mereka mengatakan, "Tuhan, tolong, kita binasa." Mereka membangunkan Tuhan mereka. "Tuhan, tolong, kita binasa." Tetapi Tuhan Yesus bangun, dia menjawab mereka, "Mengapa kamu takut?
kamu yang kurang percaya. Kenapa Tuhan Yesus menjawab itu? Apakah salah ketika mereka membangunkan Tuhan dalam keadaan bahaya yang ada di depan mata mereka? Yang mereka lupa bahwa ketika mereka diperhadapkan dengan keadaan itu, yang ada bersama mereka di dalam perahu itu bukan hanya sekedar manusia biasa sama seperti mereka, tetapi yang ada bersama di dalam perahu itu, yang tertidur itu adalah manusia Yesus yang punya kuasa untuk mampu menaklukkan apapun yang terjadi dalam kehidupan. Sehingga di dalam bacaan firman Tuhan ini dikatakan, lalu Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Ini artinya memperlihatkan kuasa mujizat Yesus untuk mereka, supaya mereka percaya, meyakini betul dari hati mereka bahwa Yesus adalah Tuhan yang mampu menyelesaikan persoalan hidup. Tetapi sesungguhnya di ayatnya yang ke-27 di sini masih ada pertanyaan, saudara-saudara, dari para murid atau dari orang-orang pada waktu itu. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Masih mempertanyakan orang apakah Yesus ini. Padahalnya para murid Yesus ini, mereka sudah bersama-sama dengan Yesus bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang mampu berkuasa atas dunia ini. Karena itu, maka wajarlah Tuhan Yesus menjawab mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Mereka kurang percaya betul. Memang tidak salah mereka datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, membangunkan Tuhan dalam keadaan sulit pada waktu itu. Tetapi mereka kurang meyakini bahwa yang ada di dalam sebuah perahu itu adalah Tuhan. Kalau dia adalah Tuhan, maka badai besar sekalipun, angin kencang sekalipun, dia tidak akan mampu menghancurkan kehidupan atau mencelakakan perjalanan hidup mereka di dalam sebuah perahu itu sendiri. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentu saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat kepunyaan Tuhan, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, kita rajin bersekutu dengan Tuhan, pasti juga banyak tantangan yang selalu kita temukan. Tetapi tantangan itu akan semakin mengingatkan kita bahwa ada kuasa Yesus Kristus mampu menyelesaikan itu. Peristiwa yang terjadi beberapa hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam kehidupan kita di wilayah Sumba Tengah ini, secara khusus kita di wilayah Umbro Tunggai Barat dan Ketik Tanah Selatan, kita berhadapan dengan hama belalang yang menghabiskan tanaman padi yang belum siap panen. Ya tentu sebagai manusia kita khawatir, kalau tanaman padi itu habis, maka kita bisa makan apa? Itulah kekhawatiran kita. Tetapi kalau hama belalang ini Tuhan izinkan kita merasakan ketakutan, pasti ada maksud Tuhan yang tersembunyi bagi kita, supaya kita, saya dan saudara, semakin dekat dengan Tuhan, semakin berseru kepada Tuhan. Kalau saya dan saudara sungguh-sungguh berseru, melibatkan Tuhan di dalam hidup kita, maka apapun yang menghancurkan kehidupan kita, pasti Tuhan akan memberi kita kekuatan mampu menyelesaikan itu, melewati itu. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dari firman ini memberi kekuatan bagi kita, peneguhan bagi kita, untuk kita tidak boleh takut menghadapi situasi sulit, walaupun itu menghancurkan kehidupan kita. Karena kita percaya ada Tuhan yang mampu menyelesaikan itu. Bapak Ibu Saudaraku, marilah kita tetap semangat, tetap kuat, berseru, memohon kekuatan Tuhan. Jangan pernah mengandalkan manusia. Jangan pernah mengandalkan dunia ini.
karena dunia ini terbatas, bukan Tuhan. Andalkan Tuhan di dalam kehidupan pekerjaan kita, terlebih di dalam kita menghadapi hama belalang. Dan pasti Tuhan memberi kekuatan kita untuk mampu mengusir belalang, dan pada akhirnya belalang menjauh dari tanaman padi kita yang ada di sawah yang belum siap dipanen. Bapak Ibu, saudaraku, ini saja bagian firman yang menguatkan kita, menopang kehidupan kita. Dan sekali lagi, jangan takut, jangan khawatir kalau Tuhan ada di dalam hati kita. Berseru, memohon kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang mampu menghalau segala sesuatu yang menakutkan bagi kita. Amin untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Saat ini, dalam beban pergumulan hidup kami sebagai umat-Mu, secara khusus kami di wilayah Umburatunggai Barat, Ketik Utara dan Ketik Utara Selatan, yang mengalami bencana, yang mengalami pergumulan besar dengan hama belalang menghabiskan tanaman padi kami yang belum bisa dipanen. Kami memohon kepadamu, Tuhan, menjauhkan dari tanaman kami, sehingga tanaman padi ini dapat bertumbuh sampai memberikan isi, dan kami panen mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan kami. Berkati kami ya Tuhan, beri kami semangat, motivasi, supaya kami tidak takut, supaya kami tidak khawatir, karena kami adalah manusia yang lemah. Kami percaya Tuhan, pasti Tuhan akan melengkapi kami dengan berkat-berkat-Mu. Ini doa kami Tuhan, ampuni kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, tetap semangat dalam melaksanakan kerja dan pelayanan kita hari ini, terlebih saudara-saudara kita yang ada di sawah, baik itu yang panen maupun juga yang menjaga belalang. Biarlah belalang itu tetap menjauh dari tanaman padi kita. Salam.